8 orang tenaga kerja Indonesia, 30-nya, jadi 8 banding 30 nih. 8 orang tenaga kerja lokal Indonesia, 30-nya orang Cina. Tenaga kerja asal Cina. Bahasanya bahasa Cina. Setiap hari orang Indonesia, pekerja Indonesia diajarin bahasa Cina. Terbalik. Ini bener serius. Nggak dibayar. Ada saksinya masih hidup. Datang kok ke kantor kami. Datang. Jadi mereka diajarin setiap hari kursus bahasa Cina. Jadi kita, orang kita, Indonesia yang harus bisa bahasa Cina. Kan ngaco. Bukan orang dia. Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Engkau ada untuk siapa? Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Mau sampaikan semua keluh kesah. Bekerjalah dengan hati, pakai empati. Jangan banyak intrik, apalagi bikin taktik. Bijaklah dalam membuat peraturan. Jangan sampai bikin aturan yang berat. Sebelah adillah pada kami. Kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai. Tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan, salam kedaulatan rakyat. Sahabat RCTINA semua, hari ini luar biasa. Kita seperti yang sedang dicabik-cabik, harga diri marwah bangsa ini seperti yang sedang diinjak-onjak dengan kejadian di Morowali. Sebetulnya ini bukan hanya terjadi di PTGNI. Saya yakin sekali. Ini indikasinya di berbagai atau bahkan mungkin di mayoritas perusahaan yang dimiliki oleh orang Cina ya. Jadi kalau saya mau klarifikasi dulu di awal, kalau kita bilang Cina, kalau bilang Cina sedang seperti menjajah kita, maka tentu yang kita maksud bukan dalam konteks SARA. Karena saya juga punya teman dengan etnis Cina, baik-baik saja, bersahabat gitu. Bahkan saya sendiri, konon katanya leluhur saya juga etnis Cina. Jadi tidak ada masalah dengan etnis Cina yang ada di Indonesia. Yang kita bahas adalah Cina sebagai sebuah komunitas atau sebuah bangsa yang lebih besarnya lagi yang melakukan invasi, ini dalam tanda petik nih. Konon katanya investasi, tapi kok seperti invasi gitu. Bahkan kita lihat penanganan dari perusahaan terhadap pribumi dengan TKA Cina itu jauh berbeda. Bahkan sampai kita dengar ada di sebuah perusahaan, nanti kita lihat videonya. Itu orang Indonesia, orang pribumi yang bekerja di Indonesia itu harus belajar bahasa Cina agar bisa berkomunikasi dengan orang-orang Cina yang ada di perusahaan tersebut. Ngeri kali itu. Dunia terbalik ini ya. Jadi oke, kita coba satu persatu bahas. Ya, ini thumbnailnya. Bahkan kita mendengar ini ada pasukan yang akan didatangkan ke Indonesia dari Cina untuk mengamankan para pekerja Cina di Indonesia. Itu kalau benar, sungguh sudah menginjak-injak harkat dan martabat kita. Apakah kita mau diam saja? Tentu tidak. Kita akan berespon, kita akan bereaksi, kita akan protes. Bahkan kalau tidak ada jalan lain, kita akan turun ke jalan. Nah, ini thumbnailnya, Cina akan kirim pasukan ke sini, rakyat mau diam saja. Nah, ini kita ambil kabarnya dari Suara Nasional. Judulnya, wartawan senior ungkap skenario Cina akan mengirim pasukan untuk melindungi tenaga kerjanya di Indonesia. Kalau begitu berarti aparat di Indonesia tidak dipercaya dong oleh RRC. Padahal faktanya kita lihat, misalnya yang kemarin kita bahas dengan Pak Dr. Mehmet Hakim ya. Dari Kapolres atau Kapolda di sana dikatakan ini dimulai ada serangan dari TKA ke pribumi. Tapi pas kita dengar dari pusat, sebaliknya. Yang menyerang warga pribumi dulu ke TKA. Ini simpang siur, jadi yang benar yang gimana ini?
Ada skenario Cina akan mengirimkan pasukan ke Indonesia untuk melindungi tenaga kerjanya. Pengiriman pasukan ini setelah kejadian rusuh di Morowali Utara dan munculnya kebencian terhadap TKA Cina. Kami tidak puas. Kalau tidak puas dengan keterangan resmi pemerintah, Cina akan mengirim pasukan untuk melindungi tenaga kerjanya di Indonesia. Begitulah kurang lebih skenarionya, kata wartawan senior Gigin Praginanto di akun Twitternya @giginpraginanto Kamis, tanggal 19 kemarin. Gigin mengatakan seperti itu menanggapi berita dari online Indo.tv, buntut TKA meninggal di Morowali Utara, Cina disebut tidak diam dan akan meminta keterangan resmi. Ini memang komunikasi antar negara tentu harus efektif juga ya, harus dua arah juga, jangan saling mencurigai. Tapi yang jelas bagi kami justru rakyat Indonesia lah yang merasa dirugikan dengan kejadian ini. Kedutaan Besar Cina untuk Indonesia mengecam kekerasan yang mengakibatkan tewasnya pekerja asli Indonesia dan pekerja asal Cina di pabrik perusahaan tambang nikel PT GNI di Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Kedutaan Besar Cina di Jakarta sangat mementingkan peristiwa tersebut dan mencari dan memverifikasi informasi relevan secepat mungkin. Berdasarkan pemerintah dan kepolisian setempat, segelintir penjahat menghasut peristiwa tersebut. Penjahat ya, kata Kedutaan Besar dalam pernyataan kepada wartawan Selasa 17 Januari. Ini yang harus dicari tentu akar permasalahannya. Kita sudah dapatkan juga tempo hari ada 12 tuntutan yang sangat wajar. Harusnya nggak dituntut, harus sudah dipenuhi. Kenapa? Hal-hal yang mendasar. Masker, permintaan masker, debu yang terlalu tebal minta disedot gitu. Denda jangan terlalu besar kalau ada yang izin atau tidak masuk. Yang begitu-begitu. Padahal perusahaan sekelas PT GNI konon katanya ya dari diskusi saya dengan Pak Mehmet kemarin itu bisa menghasilkan keuntungan kurang lebih net profit dalam setahun itu 500 triliun. Itu buat pemilu 2024 cuman berapa itu ya? Puluhan triliun, itu jauh dibandingin keuntungan dari PT GNI ini. Baru dari satu. Belum kita lihat ada yang lain-lain. Ada Dragon Nickel dan sebagainya. Dan kita dengar juga Rocky Gerung pernah menyampaikan bahwa dari investasi ini yang kembali ke Indonesia hanya kurang lebih 8% di eranya Pak Jokowi. Di SBY 28 sampai 25 sampai 28%, di eranya Pak Harto sekitar 35%-an. Ini cuma 8%. Kalau begitu betul-betul dikuras kekayaan alam Indonesia dan tidak dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan Indonesia sendiri. Kan ngeri itu ya. Kedutaan menambahkan hingga saat ini pegawai setempat dilarang bekerja. Aktivitas ekonomi dan sosial di sekitar industri sangat terdampak. Kekerasan ini tambah kedutaan merusak kepentingan mayoritas masyarakat. Masyarakat yang mana ya? Masyarakat Indonesia yang jelas. Kami mencatat cepatnya tindakan relevan yang diambil Departemen Pemerintah Indonesia dan pihak berwenang setempat untuk mengendalikan situasi dan memulai penyelidikan. Mereka menunjukkan tidak ada toleransi dan tindakan ilegal seperti itu dan bertekad menjaga kepentingan rakyat. Wah, ini bagus ya lip service-nya ya. Mudah-mudahan bukan hanya lip service, itu benar itu faktanya. Dan melindungi lingkungan hukum dan kepentingan kerjasama perdagangan dan investasi antara Indonesia dan negara lain. Ya, ini yang berita terjadi di Morowali. Tentu ini menjadi kekhawatiran kita bersama kalau benar apa yang disampaikan oleh Gigin Praginanto. Ini memang akan menjadi skenario, kan mengerikan sekali. Kalau betul terjadi, Cina akan mengirimkan pasukannya. Mudah-mudahan sih tidak. Tapi di sisi lain, Indonesia harus jauh lebih tegas. Jangan hanya mengandalkan dengan dalih investasi, kemudian rakyatnya yang terinjak-injak. Indonesia yang dikuras habis kekayaan alamnya. Dan ketidakadilan terhadap pekerja Cina dan pekerja Indonesia itu harus dihentikan saat ini juga. Gaji pekerja pribumi konon katanya di sekitaran 3 jutaan, tapi yang Cina hanya yang memecah batu gitu itu sudah di atas 20 juta. Tukang las juga sekitar 20 sekian juta. Padahal pekerjaannya juga tidak lebih bagus dari pekerja dari Indonesia. Kan repot kalau begini. Jadi sahabat AJSN semua, ini untuk menguatkan, ini juga ada video yang menarik yang terjadi bukan di PT GNI tapi yang di sebelahnya dari PT Dragon Nickel apalah gitu ya. Mudah-mudahan ini mendapatkan gambaran yang lebih utuh bagi penguasa, bagi kita semua dalam mencermati situasi yang seperti ini sehingga kita bisa bersikap jauh lebih
tepat ya. Bijaksana itu adalah tepat ya. Bukan berarti pasif. Kalau pasif itu saya kalah Anda menang gitu. Kalau agresif itu situasinya saya menang Anda kalah. Nah, kalau asertif ini sama-sama menang, harusnya begitu. Nah, mudah-mudahan video ini bisa memberikan gambaran tersebut ya. Kita saksikan. Ini yang terbaru nih. Ya, saya akan udah disebar kok di media sosial. Ini ada yang namanya perusahaan PT Virtue Dragon Nickel Industry. Ini adanya di Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Di mana satu ya tidak ada upah lembur, jam kerjanya melebihi daripada 40 jam seminggu, lebih daripada itu, lebih jam kerja. Kebebasan berserikat tidak ada, seluruh ribuan tambak udang ikan sekitar perusahaan mati, CSR tidak ada untuk lingkungan. 8 orang tenaga kerja Indonesia, 30-nya, jadi 8 banding 30 nih, 8 orang tenaga kerja lokal Indonesia, 30-nya orang Cina, tenaga kerja asal Cina. Bahasanya bahasa Cina. Setiap hari orang Indonesia, pekerja Indonesia diajarin bahasa Cina. Terbalik. Ini bener serius, nggak dibayar. Ada saksinya masih hidup, datang kok ke kantor kami, datang. Jadi mereka diajarin setiap hari kursus bahasa Cina. Jadi orang kita Indonesia yang harus bisa bahasa Cina. Kan ngaco. Bukan orang dia. Lalu ada yang lebih parah nih. Saya ingin membuka perasaan Anda sebagai rakyat Indonesia. Saya nggak rasis ya, tapi ini fakta terjadi. Anak-anak kami, anak-anak Indonesia yang kerja di sana, tugasnya itu mesin. Dia bagian mesin. Ingat, sarjana S1 bagian mesin. Dia ditempatkan bagian mesin, tapi dia dapat 2 pekerjaan. Sisanya Pak Said Iqbal, dia suruh ngambil makanan dan minuman orang Cina itu. Banyak yang berantem Pak, banyak yang tonjok-tonjokan kan harga diri. Anak-anak itu karyawan kita Indonesia, ambilin makanan, udah kayak babu, mohon maaf. Udah kayak pesuruh di negeri sendiri, kan gila, saya sedih bener ngedengarnya. Akhirnya mereka pada keluar, pada berantem, dipecat, nggak boleh sholat Jumat. Apa-apaan kayak gini? Pertanyaan kami adalah, pertanyaan saya, buat apa investasi? Ngapain ada investasi kalau kayak gini? Udah harga diri anak-anak kita ini diinjak-injak, harga diri bangsa ini diinjak, ngapain? Kita menjual harga diri kita hanya untuk investasi. Buat apa? Buat apa? Ini kerja untuk siapa pemerintah negeri ini? Pertanyaan besar saya. Saya ingin membangkitkan semangat nasionalisme kawan-kawan. Ini hati-hati kawan-kawan, saya bukan memprovokasi. Tapi cepat atau lambat kalau kita diam saja, untungnya ada KSPI. Satu-satunya ya, saya ingatkan. Coba ditanya kemana-mana. Satu-satunya Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI yang konsen terhadap ini. Mereka semua tidak peduli. Padahal ada sebuah bahaya. Satu, nih hati-hati, bahaya ideologi. Kita kan beda, kita Pancasila. 2, bahaya yang namanya keamanan negara. Disinyalir, diduga mereka mantan napi, mereka mantan tentara. Karena memang betul, di sana 50% tentara Cina itu dikurangi. Sisanya diberikan pekerjaan salah satunya ke Indonesia. Anda bisa bayangin suatu saat dikasih senjata? Bisa loh kita diajar. Kamu bisa apa? Cuma bisa berdoa Tuhan, terhadap Tuhan. Tapi sebelum terlambat yuk, kita bangkit bersama-sama untuk menolak ini. Peraturan Presiden nomor 20 tahun 2018 telah melanggar konstitusi Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 dan paling dasar adalah Undang-Undang Dasar 45 pasal 27 ayat 2, di mana tiap-tiap warga negara berhak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pembukaan Undang-Undang Dasar sangat jelas bahwa negara wajib melindungi seluruh tumpah darah. Ini pelindungannya di mana? Saya mau tanya. Anak-anak kita menangis karena tidak bisa sekolah, karena biaya sekolah tinggi. Anak-anak kita menangis karena bapak ibunya tidak ada pekerjaan di negeri sendiri. Sibuk hanya dengan pekerjaan driver online saja. Juga balik driver online itu. Nggak ada jaminan kesehatan, tidak ada jaminan kecelakaan, tidak ada upah yang jelas, status sudah jelas. Sekarang upahnya malah dibuat tarif bawah. Ini mau dibawa kemana negeri ini? Pengelolaan negara harus benar, harus baik, harus pro terhadap rakyat. Janji katanya pro terhadap rakyat kecil, mana? Saya akan membuka lagi, menolak lubang apa yang telah dijanjikan. Bahwasannya saat ini kita jelas-jelas dipimpin oleh partai yang katanya pro terhadap wong cilik, faktanya. Kita harus sama-sama yuk. Saya mohon bantuan dari kawan-kawan media. Karena kawan-kawan media punya saudara, punya adik, punya ponakan, punya yang namanya kakak adik. Butuh pekerjaan di negeri ini. Tanya deh dari hati yang paling dalam. Dapat nggak sih pekerjaan kawan-kawan ini? The real. Faktanya kita di realitas. Kalau bicara katanya kata Menteri Tenaga Kerja, Menteri Tenaga Kerja menyampaikan kepada saya, pengangguran turun berapa? Nggak sebanding. Kalau dikatakan head to head, orang tenaga kerja Indonesia aja banyak di luar negeri.
pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga kerja Indonesia yang di luar negeri, tidak ada yang mau ngambil kecuali dari Indonesia. Betul apa enggak? Coba lihat, cek deh. Pekerjaan yang sekarang dilakukan tenaga kerja Indonesia yang di luar negeri, tidak ada. Ada orangnya juga di luar negeri, makanya ada kita. Tapi nggak begitu juga kali. Kenapa orang asing yang dalam hal ini Cina ya, datang ke sini dengan mudah, diberikan karpet merah, diberikan angin segar. Tapi bagi kami, angin buruk ini. Bukan angin segar. Yuk, investasi silahkan. Kita sudah ada contoh investasi Jepang. Ini sangat strict banget, patuh terhadap peraturan undang-undang tenaga kerja, patuh terhadap peraturan negeri ini. Toh tidak ada pekerja Jepang yang kasar, yang tukang las, yang supir, yang mandor, yang security, yang catering, tidak ada dari Jepang. Mana? Saya mau tanya, ada nggak sih orang Jepang yang nyupir di pabriknya itu, gantiin pekerjaan kasar kita? Nggak ada. Hanya ada di sini nih. Salah satu contoh, Virtual Dragon Nikel Industri ini. Ini supir ada, tukang las ada, cateringnya ada, mandornya ada, security-nya ada. Ini ada di sini. Ini udah saya sebutin tadi alamatnya. Kalau saya bilang, wah, silakan aja Anda ke sana. Ajak Konawe, Morosi, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Itu hampir tiap hari. Hampir tiap hari banyak yang berantem gara-gara dia ditolak, diminta untuk ngambil makanan sama minuman. Saya kira itu kawan-kawan media. Mohon bantuannya. Seperti biasa, bagi yang ingin membersamai kami dengan membantu operasional channel ini, sahabat bisa mendonasikannya ke nomor rekening yang ada di bawah sini. Dan silakan untuk mengkonfirmasikannya ke nomor yang ada di sini.